Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Shadaqallahul adzim. Bapak Ibu yang kami muliakan, kalau tadi bunduku memberikan sambutan minta maaf nggak mau bicara dalam bahasa Jawa, kalau saya sekarang juga minta maaf bicaranya bahasa Indonesia. Ya. Alhamdulillah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan macam-macam nikmat kepada kita. Mudah-mudahan nikmat ini tidak kita selewengkan, tetapi kita manfaatkan sebaik-baiknya sampai besok kita dimintai pertanggungjawaban. Salawat dan salam semoga terlimpah, tercurah kepada uswatun hasanah junjungan kita tercinta, suri teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang kami hormati, malam hari ini itu sebetulnya cuma acara sarasehan ya. Sarasehan pertanda kita semakin kompak siap untuk bersama-sama mendirikan musola. Karena apa? Karena kemarin peresmian alhamdulillah sukses. Ya, dan saya minta maaf tidak bisa hadir karena mendadak ada tamu yang setelah saya pertimbangkan kok saya kelihatannya lebih baik menemui tamu, sehingga mohon maaf kemarin saya tidak bisa hadir karena kalau di sini sudah banyak yang mewakili ya, ada Pak Lurah ya kan, ada bahkan Pak Penewu juga rawuh, kepala KUA juga rawuh, perangkat semua rawuh gitu. Mungkin kalau nggak zamannya pilkada bupati diundang ya mesti rawuh. Dan ini pertanda insya Allah meridhoi kita. Jadi saya memantau acara peresmian kemarin itu ikut senang Bapak Ibu. Kenapa? Selain alhamdulillah para pejabat di lingkungan Forkompimkab ya, Kapanewon kecamatan rawuh semuanya ya. Juga alhamdulillah partisipasi langsung setelah peletakan batu pertama itu juga luar biasa. Ada yang nyumbang apa Bu Dogo kemarin? Sumur bor, listrik gitu, semen, masya Allah. Ya, dan itu kan nggak direncanakan panitia. Kita bukan mau lelang apa nama itu amal kan itu ya. Kita mau peletakan batu pertama. Tapi karena melihat ya semangat dari masyarakat di sini yang begitu luar biasa, alhamdulillah. Kemudian juga Allah memberikan ridhonya ya, sehingga dikasih kemudahan ya, alhamdulillah. Oleh karenanya maka mudah-mudahan pertanda baik kemarin itu jangan sampai terputus, harus kita lanjutkan. Nah kemarin pun sama Bu Dukuh ya, kita juga berbicara terus kapan mau dimulai kan ya. Menimbang ini juga satu pas musim hujan mesti ya kan rame-ramenya semua pada pertanian kan gitu. Nah, oleh karenanya saya kemudian mengusulkan ndelalah ya kenapa mendadak ya, memang ketemu Pak Lurah ini nggak sengaja, jadi kayak Allah itu nyeret Pak Lurah ke pondok. Ya, karena habis peresmian saya belum ketemu lagi. Kok Pak Lurah habis acara pembubaran manten di belakang pondok, RT belakang pondok, lewat pondok. Kebetulan pas saya lagi nongkrong di angkringan pondok. Alhamdulillah Pak Lurah berhenti,
mampir kemudian ngobrol lah kita. Nah, dalam obrolan itu ya spontan aja. "Terus Pak Lurah, ayo kita kumpul-kumpul aja." Ya, panitia, ya masyarakat di sana, kita sarasehan ya kan, untuk membahas kelanjutannya. "Oh nggih, siap Bi, bismillah." Terus biar gayeng gimana ya caranya ya? Biar soalnya ini kan mengingat musim hujan nih kan gitu nggih. Biasanya kalau musim hujan enaknya bukan kumpul di rumah tetangga, enaknya kumpul di kamar sendiri kan gitu. Akhirnya, "Dah, bismillah masur ya, tak kirim kambing satu." Wah, gitu ya. Ya alhamdulillah gitu ya, tambah semangat ya. Sehingga kemudian direncanakan acara malam hari ini suatu anugerah dari Allah walaupun mendadak, kalau nggak salah hari Sabtu kemarin ya, Pak Lurah itu, ke pondok ketemu sama saya. Nah, jadi alhamdulillah walaupun mendadak, insya Allah tidak mengurangi rasa khidmat kita untuk kumpul bersama-sama. Nah, sebelum nanti mungkin saya, sedikit menyampaikan oleh-oleh iman seperti biasa buat Bapak Ibu, mungkin saya bicara terkait masalah pembangunan terlebih dahulu. Jadi, kemarin setelah dari KUA karena tidak bisa langsung diurus sertifikat wakaf sebab belum dipecah, saya nggak berani nyebut itu dalam bahasa Jawa takut keliru. Ya, keliru Pak Lurah nanti ya ngomelin saya gitu ya. Jadi, akhirnya kemudian kita memutuskan, oke sambil jalan ya. Pak Lurah siap membantu untuk pemecahan sertifikat itu, kemudian nanti kalau udah selesai akan diurus wakafnya. Kalau pengurusan wakaf itu gratis tidak bayar, begitu kata kepala KUA. Tetapi untuk pemecahan sertifikat itu menjadi 2 dari sertifikat induknya, maka ini harus ada biaya yang harus dikeluarkan. Kemarin Pak Lurah sudah konsultasi kepada satu notaris, biayanya sekitar 6 juta rupiah. Tapi belum dinego. Itu baru gambaran kasarnya. Nah, kemudian Pak Lurah tanya, "Yang mau membiayai siapa, Bi?" Ya, maka saya bilang, karena sertifikat wakafnya ini nanti dialamatkan kepada Yayasan Pondok Pesantren Al-Hadid, maka sudah barang tentu biaya pengurusan sertifikat menjadi tanggung jawab pondok ya. Nah, mungkin Pak Wasidi yang disuruh ngurus kan ini ya. Jadi itu ya. Kemudian selesailah masalah sertifikat, nanti akan kita urus sambil berjalan ya. Kemudian alhamdulillah peletakan batu pertama seperti yang direncanakan sudah berjalan. Nah, setelah itu kemudian ada beberapa hal-hal yang memang belum selesai kita bahas. Yang pertama adalah panitia. Panitia ini kan harus difikskan ya toh, kemudian harus segera ibaratnya itu diresmikan lah. Walaupun peresmian itu kan tidak harus seperti mungkin pelantikan Pak Lurah gitu ya. Tetapi paling tidak, oh ini tim tetapnya siapa saja. Dan tentu harus mewakili semua unsur yang terlibat, baik dari pemerintahan ya toh, masyarakat di sini maupun dari pondok. Ya, kalau sudah sepakat semua, panitia sudah oke, maka berarti pembangunan siap dilakukan karena sudah ada tim panitianya. Karena panitia inilah yang nanti akan bekerja ya siang malam untuk bisa memikirkan bagaimana kelanjutan pembangunan musola bersama-sama. Ya. Kenapa harus semua unsur terlibat? Ya karena kita kepengen pembangunan ini lancar, ya sehingga semua yang sekiranya akan bisa membantu selesainya musola kita, ya Bismillah kita sama-sama rangkul, ya. Dan sifatnya terbuka, siapapun bisa boleh, monggo itu saya serahkan kepada masyarakat di sini, ya untuk bisa menentukan siapa-siapa personilnya. Ya. Yang jelas yang pasti kalau memang sudah ada, bolehlah misalnya ya dibikin itu semacam SK sederhana saja misalnya, ya kan? Kan kita sudah ada kemarin itu kan diusulkan ada ketakmiran, ya. Walaupun sifatnya baru sementara, karena nanti untuk
proses apa namanya tuh, sertifikat wakaf ya. Nah, nanti sementara kemarin yang saya buat itu adalah ketakmiran musola sementara selama musola belum jadi dari pondok yang menghandle ya. Nah, maka nanti, biar kita bantu bikinkan kop suratnya misalnya gitu ya. Nah, nanti diketahui tanda tangan Pak Lurah dan stempel dari kelurahan, menandakan ya bahwa memang tim panitia ini adalah resmi ya, tidak kemudian asal, comot. Nun sewu mohon maaf, kita bukan mau membangun rumah pribadi nggih, kita mau membangun rumahnya Allah. Jadi belajar sekecil apapun tertib administrasi dan insya Allah tidak ribet. Ya, kenapa? Karena sudah diurus sama ahlinya masing-masing. Ya, cuma bikin SK itu yang penting sudah oke personilnya, ya nggak ada 1 jam selesai ya. Tinggal Pak Lurah apa namanya, tanda tangan stempel jadi. Artinya ini buat modal bahwa kepandinian yang ditunjuk, yang diinginkan oleh jamaah, oleh masyarakat adalah orang-orang sebagai berikut yang sudah ada di dalam kepanitiaan itu. Yang melibatkan semua unsur. Jadi jangan ada yang merasa apa namanya ditinggalkan. Oke. Itu ya. Nah, kemudian selain kepanitiaan itu, tentunya nanti kemarin pertanyaan saya kan belum terjawab. Maka yang jawab nanti adalah masyarakat di sini. Kemarin kan saya tawarkan waktu di pondok, pertemuan terakhir kita kan di pondok sebelum peresmian ya, sebelum peletakan batu pertama. Apakah musola kita ini akan kita carikan donatur ya, 1 orang untuk kemudian dibangunkan dari A sampai Z. Kita cuma tinggal nerima jadi, kan begitu. Atau kita mau swadaya sendiri. Gitu kan. Nah, kalau mau ada plus minusnya ya. Ya plusnya kalau kita cari donatur atau sponsor 1 orang, nggak usah pusing, kita tinggal merem aja tidur, pokoknya bismillah atau udah jadi kan begitu. Tapi minusnya, ya semua harus manut sama si donaturnya, termasuk masalah nama musholanya, kan begitu. Saya nggak tahu nanti mau dikasih namanya sendiri apa nama anaknya, ini kadang-kadang jeleknya di situ nih. Wong sugih nih, mentang-mentang sugih, duwe toke ya, sampai naik dewe. Nama anaknya misalnya ya, mending kalau namanya Fatimah Islami gitu ya. Kadang-kadang namanya Magdalena, masa ada musola judulnya musola Magdalena kan nggak lucu kan gitu ya. Orang wangun gitu ya. Ya cuma banyak begitu korban dari orang kaya yang memaksakan diri nama itu harus menurut dirinya. Ya tapi kan kita nggak bisa berbuat apa-apa toh karena namanya orang dikasih kan gitu ya. Nah, oleh karenanya itu salah satu minusnya. Minus yang lain ya masalah misalnya tenaga ya kan, masalah bentuk segala macam kita nggak bisa ikut campur, semua paket dari sana. Tapi kalau misalnya swadaya sendiri ya kan, ya minusnya kita harus bekerja ekstra bersama-sama gotong royong. Tetapi plusnya banyak. Plusnya kita akan merasa memiliki karena dari awal kita yang bangun sama-sama, ya gitu. Walaupun mungkin lebih lama, kalau dibangunin kan udah jelas duitnya udah ada, dibangunin cepat, misalnya target 3 bulan selesai. Tapi kalau bangun sendiri mungkin bisa setengah tahun, mungkin bisa setahun, tapi lebih marem hasilnya. Semuanya dari kita untuk kita kan gitu. Termasuk nama pun saya Al Hadid tidak pernah terobsesi mau musolanya harus kasih nama Al Hadid, amit-amit, nggak ada begitu. Ya. Jadi masalah nama monggo ayo kita bareng-bareng. Yang penting dipertanggungjawabkan, orang asal-asalan. Wah, kebetulan saya lewat di jalan itu namanya musolanya ini. Melu wae, ya itu namanya nggak ada dasar ilmunya. Dikai jeneng apa alasannya kan gitu. Kan tentu harus menggambarkan situasi kondisi masyarakat. Jadi kita bareng-bareng nentukan gitu. Jadi pondok tidak ngotot harus ngasih nama ini, tetapi siapapun boleh ngusulkan, yang penting ada dasarnya. Misalnya Bi kasih nama musola Nurul Iman. Ini contoh nggih. Apa dasarnya? Nurul itu kan artinya cahaya iman, Nurul Iman itu. Supaya putuk ki yang bercahaya ki imane. Ya. Ojo gelap wae gitu ya, misalnya gitu ya. Supaya terang, benderang gitu ya. Misalnya, apik ki, setuju semua? Nggih, setuju. Nah, gitu Pak, ya kurang lebih. Lebih asik begitu nggih?
Jadi nama itu kita putuskan bersama, sama siapapun boleh mengusulkan. Yang jelas namanya nggak mungkin Al Hadid, nggih. Apalagi namanya Musola Rianto, ya, atau Musola Agus Budiono, kan nggak mungkin gitu ya. Oh, gitu. Sumbangannya harus paling banyak loh. Ya gitu ya Pak. Nah itu ya. Jadi kalau kita bangun sendiri, ya kita pusingnya sama-sama, suka dukanya sama-sama. Jadi itu tolong dijawab dulu, sehingga kemudian kalau memang kita memutuskan, ayolah, dah Bismillah, foto kita keroyok bareng-bareng, Bismillah, selesai. Ya ayo, ya saya pun akan ikut membantu bersama-sama. Okay. Nah begitu nggih. Jadi itu. Kemudian yang ketiga, anggaplah misalnya, ya nanti mungkin yang jawab Pak Lurah aja itu, ya berdasarkan kesepakatan kita. Kita milih opsi kita swadaya sendiri. Kan tetap kita harus punya dasar namanya bangun musola, gambarnya kayak apa. Jangan masyarakat nanti bingung ki bentuknya kayak apa, mbok sadadine wae misalnya, kan lucu. Gitu. Jadi walaupun misalnya Pak Lurah mempercayakan gambar nih pada seseorang yang memang ahli di bidang itu, ya monggo. Tetapi harus ada kan gitu. Ini loh ditunjukkan ke masyarakat, iki kira-kira gambarnya, atau kalau perlu kita cetak banner besar, ya toh, kita panjang di di depan, akan di Mondor Restu akan didirikan musola, ya kan, kemudian gambarnya seperti ini, kan orang lihat seperti yang di itu loh Pak, tempat lain kan, sudah ada gambarnya, kemudian orang bisa lihat, oh kira-kira nanti kalau udah jadi kayak gini, kira-kira habis dana sekian, nah itu ya, jadi RAB-nya sekian, gambarnya kayak gini. Ini tentu akan memotivasi masyarakat. Yang kedua akan memotivasi donatur-donatur yang akan membantu, ya. Yang terakhir, barangkali nanti yang harus kita rembuk malam hari ini adalah tentu yang paling penting dari itu semua adalah mohon maaf, ya, transparansi atau keterbukaan. Jangan sampai udah dibentuk panitia, gitu. Sudah dari awal sudah bagus. Nanti di jalan, tengah jalan ada masalah. Izin Mbak, mau bangun rumah Allah, Arab ibadah kok malah jadi masalah. Biasanya masalah apa Pak biasanya? Soal apa biasanya? Duit, betul. Ini penyakit, ini setan ini ya. Makanya harus betul-betul ya terbuka seterbukanya. Orang nyumbang 100.000 ya kudu dilaporke, ditulis jelas-jelas si A 100.000. Orang nyumbang semen cuma 1 centong pun harus ditulis dalam laporan ini nyumbang 1 centong, ya. Dan mohon maaf lahir batin, insya Allah sih Bapak Ibu paham. Ini cuma mengingatkan kita belum mulai, nih. Karena banyak di tempat lain itu biasanya panitia pembangunan belum jadi sudah pada geger gara-gara masalah duit. Ya, nah ini cuma mengantisipasi aja. Tapi insya Allah saya yakin kita akan melewati ini semua dengan baik dan lancar. Toh nanti kan kita saling mengingatkan, gitu. Misalnya, Pak, Bu, wingi ono sing nyumbang iki kok urung dicatat. Oh yo lali ya, paham namanya orang lupa tinggal ditulis kan gitu nah. Jadi kita juga tetap harus saling mengingatkan satu dengan yang lainnya. Dan mohon maaf lahir batin, ya. Kita juga nanti saya pikir semuanya bisa berjalan baik dengan lancar karena apa? Semua masyarakat bisa ikut mengawasi bersama-sama, ya. Karena jadi insya Allah dengan pembangunan ini yang kita lakukan secara swadaya sendiri, semuanya akan berjalan dengan baik dan lancar. Yaitu ya yang barangkali urun rembuk pada malam hari ini, ya nanti monggo nanti Pak Lurah yang akan menyelesaikan dan menjawab biar nanti malam ini rampung, kemudian kita bisa segera nanti rapat berikutnya kalau saya usul, mohon maaf ya kalau diterima usul saya adalah kita rapat panitia khusus sing panitia saja, ya toh. Kita akan bicara masalah teknis supaya nanti kalau ada pertanyaan seperti yang diajukan ke Buduku kita bisa jawab. Kalau tadi kan jawaban yang ngeles. Mau gimana lagi, mau butuh kayak orang ngerti kan gitu ya.
Ini masalahnya masih musim hujan, Pak. Ini masalahnya masih ini. Itu kan jawaban sementara. Tetapi nanti kalau udah panitia udah bergerak kan nanti kita bisa, oh menurut hasil musyawarah insya Allah bulan ini tanggal sekian atau mungkin seminggu lagi kan ada kepastian dari apa namanya waktunya. Gitu ya. Nah, kemudian berikutnya yang mau saya sampaikan oleh iman dari saya begini Bapak Ibu. Kita ini jadi orang Islam itu tanpa kita sadari ya. Salah satu nikmat yang paling besar yang harus kita syukuri selain nikmat iman, nikmat Islam ya. Nikmat apa lagi Bapak Ibu? Iman, Islam, biasanya apa lagi? Sehat ya. Ada satu lagi, yaitu nikmat guyub rukun. Ya. Jadi kalau bahasa agamanya itu guyub rukun itu nikmat ikhwanan. Apa namanya Pak? Ikhwanan. Ikhwanan itu artinya paseduluran. Ya. Jadi bisa kumpul di sini guyub rukun ini nikmat. Di tempat lain satu RT belum tentu bisa kumpul Pak. Gitu. Kenapa? Sama tetangganya pada geger, kan gitu. Satu rumah saja sama-sama kakak adik, ya geger. Ya. Banyak tempat lain. Nah di Putu ini harus kita syukuri, alhamdulillah. Kalau toh ada, mohon maaf, ya perpecahan, keretakan. Nah inilah kesempatan kita nih, membangun musola ini kita gunakan sebagai ajang untuk menyatukan masyarakat. Ya. Mendoguyuk rukun. Kenapa yang mau dibangun nih rumahnya Allah. Kalau yang mau dibangun rumahnya Pak Wasidi, ya itu urusannya Pak Wasidi. Ya toh. Tapi kan kita ini punya budaya itu paseduluran, royongan ya toh. Walaupun Pak Wasidi bangun rumah pribadi, mesti tetangganya pada ikut bantu. Nah ini gotong royong. Ya itu gotong royong itu kalau bahasa Islamnya ikhwanan. Nah ini harus kita pertahankan. Ya toh, jangan sampai kemudian ini pudar. Karena sekarang ini, mohon maaf, saya pertama kali masuk ke Gunung Kidul, Bapak Ibu saya cerita sedikit. Yang membuat saya itu seneng ya, itu ada dua kejadian. Ya. Yang pertama, dulu saya masuk daerah Gedang Sari pertama kali, ya di sana di daerah Pakuran namanya. Itu dekat sama Polsek, sama kelurahan, saya lupa namanya apa. Naik ke atas lagi. Itu yang Masya Allah bikin saya jatuh cinta sehingga saya memutuskan tinggal di Gunung Kidul. Setiap saya datang, rumahnya ini masih bagus Pak Wasidi rumahnya. Ya saya datang itu rumah simbah-simbah apa namanya gedek, ya gedek cuma ya apa namanya anyaman bambu apa namanya tuh gebyoknya. Kemudian lantainya masih lantai tanah. Dia tinggal cuma sama cucunya. Tiap saya datang mesti apa yang ada di rumah itu dikeluarin. Tahu apa yang dikeluarin? Tiwul. Ya, dan tiwul yang saya makan waktu itu bukan tiwulnya Yutum. Nah, tiwulnya Yutum itu tiwul kuliner. Enak, manis. Tapi kalau tiwul yang di Pakuran Gedang Sari dulu, itu tiwul wong asli Gunung Kidul. Begitu dimakan kayak karet. Ya. Habis makan pulang-pulang sakit perut saya. Ya. Iya, nggak biasa toh. Dan saya orang Jakarta suruh makan tiwul. Ya. Tapi nikmatnya luar biasa. Bahkannya sama bumbu pecel. Ya, sama bumbu pecel dimakan cuma lauknya sama tempe bosok itu. Ya. Wah, saya tuh sebenarnya aneh. Ini orang apa nggak bisa beli tempe yang baru apa ya gitu ya? Tempe udah busuk dibeli, pikiran saya gitu. Nggak ngerti nih memang ada tempe bosok ini ya. Ya. Saya pulang itu sebetulnya perut saya menolak karena saya kaget baru makan itu. Tapi hati saya rasanya bahagia. Sebab apa? Sebab dia cuma punyanya itu dia keluarin. Dan itu terus setiap saya datang ke sana ya. Karena waktu itu juga saya bantu untuk renovasi musola juga ya. Jadi musolanya udah jelek diambrukin, kita buat yang baru. Itu semua nenek-nenek, emak-emak kerja bakti gotongin batu-batu, nggak beli dari gunung-gunung, dipecah pakai kain ya, digendong sambil sholawatan. Ya, itu saya alamin tahun 2005 kurang lebih.
Ya, itu membuat saya tuh, guyub rukunnya wong Gunung Kidul sampai segininya ya. Itu kejadian pertama. Kejadian kedua, itu yang saya alami waktu itu di daerah bukan apa udel-udel tuh rongkop namanya. Jeruk udel ya. Ya, jeruk udel ya. Itu kebetulan daerah waktu itu daerah Mu'alaf ya. Saya ke sana, kemudian ada simbah-simbah di kebun. Bukan sawah, di Gunung Kidul dari sana kayaknya nggak ada sawah, adanya kebun, ladang ya. Kalau nggak salah dulu lagi kacang, ya lagi panen kacang. Saya bilang, Mbah panen apa Mbah? Gue panen kacang Mas ini. Oh nggih, lah Masnya saking pundi? Saya cerita. Oh sing ngisi pengajian mriko nggih masjid nggih Mbah. Begitu selesai, saya mau balik ditahan. Sekedap gitu ya. Saya nggak ngerti mau diapain, ternyata dibawain kacang. Ya, dibawain kacang, saya nolak nggak mau. Jangan, Mbah. Nggih mboten napa-napa, udah pun buat oleh-oleh bilang. Ya saya bawa satu kresek. Begitu mau pulang, simbah yang tadi nyegat lagi, dikasih satu karung. Mbah, udah buat apaan? Banyak banget ya. Pun mboten napa-napa. Saya bayangin dia ini kayaknya hartanya ya cuma kacang ini. Ya, nggak seberapa mungkin gitu ya. Atau dijual juga duitnya seberapa sih namanya kacang tanah kayak gini kan gitu. Tapi yang dia punya itu nggak dihitung-hitung, dia kasih satu plastik kurang, dia kasih saya satu karung, ya kan? Saking senengnya gitu, buat oleh-oleh, ya. Kemudian saya berpikir, coba kalau ada orang di kota misalnya ya, baru habis gajian, Pak Ustadz ini gaji saya tolong separuh buat Pak Ustadz. Ada yang begitu? Nggak ada. Tapi di Gunung Kidul ada yang seperti itu. Dan nggak hitung-hitungan. Masya Allah. Itu yang membuat saya kemudian makdek gitu ya. Wah, luar biasa nih orang Gunung Kidul gitu ya. Rasa persaudaraan sama orang lain loh. Ya kan, sama orang lain seperti saya bukan orang asli sini sudah sedemikian rupa. Nah, itu ya Bapak Ibu ya. Nah, tapi sekarang ini udah geser. Ya udah nggak kayak dulu. Gara-gara apa ini setannya nih? Ini yang merusak paguyubannya, guyub rukunnya orang Gunung Kidul. Semenjak ada ini, geger. Ya. Salah nulis status, tonggone baper. Ya toh? WA-WA-an di grup, sindiran jadi masalah. Ya toh? Pasang foto, ya toh, manas-manasi tonggone ngamuk. Nah, gitu ya. Ini setan ini. Ya, yang menyebabkan kemudian nilai-nilai luhur yang tadi saya sebut itu sudah bergeser. Kerasa tidak? Kerasa toh? Dan sekarang pikiran orang Gunung Kidul cuma satu, matre. Tidak seperti dulu. Semua dihitung dengan duit. Kenapa? Satu ini, yang kedua sudah banyak orang-orang luar masuk ke Gunung Kidul sehingga pikirannya cuma duit dan duit. Maka kemarin buduku ngapunten waktu ke tempat saya nyimak omongan buduku, kemudian setelah selesai saya jadi bahan diskusi sama Mbak Tri, sama Sisur, ya sama yang biasa nongkrong sama saya. Buduku itu omongannya bener, ya kan? Yang mana Bi? Terus saya cerita, kan buduku bilang, Mbok yo nek iso kalau mau transaksi tanah, aparat setempat itu diberitahu. Kan buduku ceritanya ngersuloh apa namanya bahasanya mungkin. Curhat gitu ya. Lah kok jual tanah sama orang luar bukan orang sini kok nggak ngomong-ngomong, akhirnya begitu PBB-nya mau ditagih bingung orangnya mana, udah bukan punya dia kan gitu. Lah terus sih nggak sopo mau dikasih kemana, budukunya bingung. Akhirnya karena nggak ada mau dikasih ke siapa, kan dapat teguran dari Pak Lurah. Oh punyamu masih ada yang belum lunas, kan gitu. Ceritanya buduku gitu. Kalau saya berpikirnya begini setelah omongan buduku itu. Saya bayangin sekarang di Ngepung misalnya ya. Sudah berapa petak tanah yang bukan punya orang sini lagi coba. Kalau masih sama-sama Gunung Kidul masih mending. Saya lihat kemarin kok di depan mata saya ada orang Ngepung mau jual tanah
Yang datang nengok itu orang mana? Orang Malang. Ya toh? Ya alhamdulillah nggak jadi. Ya toh? Coba bayangkan, itu baru satu kejadian. Udah berapa banyak coba tanah di Ngepung yang sudah tidak dimiliki orang, ya orang Gunung Kidul lah gitu. Orang luar Gunung Kidul. Coba bayangkan kalau lama-lama Pak, kan kepepet duit tau biasanya. Utang bank banyak, ya toh sertifikatnya disekolahin. Nah kemudian lama-lama tanah itu dijual. Lama-lama orang sini udah nggak punya tanah lagi. Yang punya tanah kebanyakan orang luar. Nah datangnya orang luar, ngerusak nggak tatanan masyarakat sosial? Ngerusak, kenapa? Budayanya beda. Gitu. Yang dia punya dulu di kampungnya, sama di Gunung Kidul tidak mungkin sama. Cara bicaranya aja mungkin berbeda, walaupun sama-sama pakai bahasa Jawanya. Yang terjadi apa ya? Udah mulai nih benturan ya, benturan sosial ya kan, perubahan apa namanya karakter masyarakat. Makanya wajar kalau kemudian akhirnya itu tadi nilai-nilai luhur yang dimiliki orang asli Gunung Kidul sudah mulai bergeser. Gara-gara apa? Ya itu tadi ya, penyakit-penyakit zaman now tadi ya. Maka apa namanya barangkali mungkin Pak Lurah nanti ke depan penting juga itu. Gimana caranya? Pokoknya kalau ada masyarakat mau jual tanah, kalau bisa jangan sampai dibeli sama orang luar. Kalau iso, memang kadang-kadang godaan duit ini kan lebih berat, no? Kalau bisa dijual sama keluarga, ya sama keluarga. Minimal sama orang-orang yang masih ya Gunung Kidul lah kan itu ya. Supaya apa? Supaya jangan sampai nanti masyarakat kita dijajah, mungkin digeser juga ya kan, segala macamnya. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kalau kita mau pakai dalil ya toh, karena ini oleh iman, di Al-Qur'an itu udah jelas. Allah itu berfirman surat Al-Hujurat ayat 10, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum ila akhir ayat. Yang artinya sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Kata saudara itu bahasa Arabnya tadi innamal mu'minuna ikhwah. Ya, ikhwanan tadi. Persaudaraan. Jadi kita ini sama-sama wong muslim ki saudara, sedulur. Ya. Jadi bukan orang lain. Kalau ada tetangganya nggak makan, ya kita harus kasih makan. Ya, zaman dulu ada tetangga nggak punya berambang, minjem sama tetangganya nggak masalah Pak. Zaman sekarang kadang jadi omongan sekampung. Wae berambang wae orang duwe kayak saking ya kerene apa pian gitu. Ya tidak. Kalau zaman dulu nggak punya uyah ya dikasih, biasa itu. Kalau sekarang jadi omongan sekampung. Ya, itu sudah pergeseran, contoh pergeseran gitu. Padahal zaman dulu itu sudah biasa. Kita masak ada lebih dibagi ke tetangga. Kalau sekarang tetangga dikasih malah bukan terima kasih, malah koyo ngene wae di kayak aku. Ya. Mending masakan enak gitu. Ini sudah bergeser nilai-nilai ke persaudaraan kita. Kalau zaman dulu ya mau enak nggak enak dikasih tetangga, alhamdulillah, nggih matur suwun, alhamdulillah. Kita punya apa kita juga bagi ke tetangga, itu masih biasa. Kalau zaman sekarang itu malah itu tadi jadi masalah, dikasih salah, nggak dikasih ya salah kadang-kadang gitu ya. Nah itu ya. Nah ini harus kita jaga, makanya Allah mengingatkan kita bahwa kita ini bersaudara. Namanya saudara, kalau susah ya kita sama-sama, ya toh, kalau seneng ya kita sama-sama. Supaya apa? Supaya yang sambungan ayat tadi, fa'aslihu baina akhwaikum, supaya damai. Kalau ada yang gegeran, kita punya tugas mendamaikan. Jangan sampai ada tetangganya ribut, kita diam saja pura-pura duduk urusannya dewe. Wis seneng wae, jangan. Justru sebaliknya, kalau kita bisa mendamaikan ya kita damaikan sama-sama. Jangan sampai kemudian gara-gara ribut masalah air, jadi kemudian besar malah jadi bunuh-bunuhan. Amit-amit naudzubillah min dzalik. Padahal persoalan sepele cuma gara-gara masalah air. Di tempat lain banyak kayak gitu, Pak. Jangan sampai di sini begitu. Masalah dari kecil ya kita selesaikan sebisa mungkin, jangan sampai besar, okay? Supaya Pak warga di Putu ini jangan sampai terpecah belah, biar kompak, rukun selalu pokoknya begitu, ya. Nah, kemudian supaya apa? Supaya berdirinya musola ini ya membawa
kedamaian, ya, ketentraman. Jadi putuk nanti setelah peresmian musola wajahnya sudah berbeda. Putuk yang dulu dengan putuk yang akan datang, putuk yang sekarang dengan putuk yang akan datang akan berbeda. Ya. Kalau yang akan datang insya Allah akan lahir dari sini ustadz, ustazah. Ya, kalau jenengan nggak percaya, jenengan selama mau ikut pembinaan sama pondok, saya bisa cetak anak-anak di sini jadi ustadz saja. Ya, dan saya akan buktikan itu. Lihat coba. Ya, jenengan ada punya anak, ya, kemudian nggak usah dimasukin ke Al-Hadid, nggak perlu. Wong deket kok, tetap di sini. Ya, biar yang dari Al-Hadid ke sini dibina. Ya, dibina, dididik Islamnya, insya Allah dia akan jadi ustadz kalau laki-laki. Kalau anak perempuan insya Allah jadi ustazah. Ya. Kan kita menjadi bangga ya Bapak Ibu ya. Dan insya Allah anak-anak ini akan meneruskan kita. Kalau kita ini bapak-bapak ini udahlah mukanya udah muka-muka bau tanah. Ya Batan? Ya. Besok udah siap-siap lah udah. Ya lah. Siap-siap apa ya? Siap-siap besok jawab pertanyaan malaikat dalam kubur. Apa pertanyaannya Pak? Tuh. Pak Bin apal. Wis siap kita ini. Ya. Man rabbuka, man nabiyuka, siapa Tuhanmu, siapa nabimu. Coba kalau saya tanya sekarang, kita tes Pak. Ya, latihan nggih Bu. Sesok nek apa namanya? Mati beneran kan iso jawab. Coba saya tanya, man rabbuka, jawabannya apa? Nah, Allah ngoten wae nggih apa-apa ya. Coba latihan lagi. Man rabbuka. Ya, siapa Tuhanmu jawabannya? Udah kok nggak semangat. Siapa Tuhanmu jawabannya? Jangan sampai siapa Tuhanmu? Ayam, repot. Siapa Tuhanmu? Botol misalnya gitu. Siapa Tuhanmu? Allah, ya toh. Siapa nabimu? Muhammad. Gampang toh? Gampang. Coba sekarang jawab tapi ikutin ini saya, instruksi saya sekarang semua. Mulutnya ditutup. Ayo. Pak, Bu, monggo. Tutup. Ya, tutup sing banter pas sing rapat pokoknya. Ayo. Udah? Saya tanya jawab. Tutup Pak. Ayo, udah. Siapa Tuhanmu? Jawab. Coba yang jawab yang keras. Coba tutup mulutnya sambil jawab. Siapa Tuhanmu? Hah? Angel tuh. Karena besok malaikat nanya, jenengan itu mulutnya lancar begitu. Nggak bisa mulut ini ngomong. Dikunci. Sing jawab siapa nih? Yang jawab amalnya kan gitu. Ya. Tangan nanti akan jadi saksi, gitu. Mata akan jadi saksi, mulut akan jadi saksi semuanya. Ya. Maka kalau cuma jawab pertanyaan siapa Tuhanmu, gampang Allah. Coba mulutnya ditutup. Siapa Tuhanmu? Gitu. Itu gambaran. Besok dikunci, nggak bisa ngomong mulut ini. Yang ngomong itu nanti amal kita. Ya, makanya ini buat sangu, Pak. Mau semangat pokoknya. Yang tadinya kemarin-kemarin banyak dosa, seorang sedipikir. Bien yo bien, saiki yo saiki, seso yo seso. Pokoknya saiki seso kudu luwih apik. Gitu bismillah. Ya. Dulu saya punya masa lalu yang jelek nggak apa-apa. Ya. Jenengan sejelek-jeleknya jenengan lahir sebagai seorang muslim. Dosanya masih lebih banyak saya. Karena saya sejelek-jeleknya jenengan. Kalau ada di foto ini sebut misalnya paling banyak dosanya misalnya si fulan. Tapi dia lahir dalam keadaan sudah Islam, dia masih lebih baik. Saya lebih buruk dari dia. Kenapa? Saya lahir bukan Islam. Saya lahir dalam keadaan kafir. Begitu lahir saya nggak diajarin. Ini orang walaupun hidupnya ya maksiat seumur hidup misalnya, lahirnya diajarin sama orang tuanya itu diakikahin. Ya, begitu lahir bapaknya walaupun bapaknya nggak tahu sholat, tetap mengucap Alhamdulillah. Saya begitu lahir, haleluya, puji Tuhan. Begitu lahir dibaptis di gereja. Jadi saya lebih buruk dari seburuk-buruknya orang putuk. Kalau di putuk misalnya ada orang sak buruk-buruknya orang, tapi dia lahirnya tetap Islam, dia masih lebih baik daripada saya. Jadi nggak usah sedih, tidak usah mikir dosa. Bismillah. Selama kita niat mau lebih baik, ada musola di sini sebagai simbol perubahan kita sama-sama. Dari yang dulunya penuh dengan ya dosa, insya Allah ke depan di sini semua matinya husnul
Kalau perlu besok setelah bikin musola, kita bikin pemakaman Islami di sini, ya. Yang meninggal di sini diurus sesuai dengan syariat Islam. Wah, luar biasa itu, ya. Yang meninggal di sini, ya, semuanya ditangani, diurus menurut syariat agama Islam dari A sampai Z. Malaikat begitu kita tinggal, malaikat datang senyum. Iki warga ngendi? Foto. Wis santai wae. Gitu. Kenapa? Wis ngerti, ya. Iki warga Putu iki insyaallah sudah menjadi masyarakat yang Islami, kan begitu ya. Tapi kalau belum, malaikat datang rupanya menyeramkan gitu ya. Rupanya medeni gitu. Nanyanya pun sambil bawa cambuk kan gitu. Tapi kalau besok udah ada musola di sini, insyaallah semua aman, damai, tentrem. Amin ya rabbal. Amin. Itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf lahir batin. Ya, mari sama-sama kita niatkan, kita luruskan niat kita bersama-sama. Semoga musola yang akan berdiri menjadi simbol persaudaraan dan simbol perubahan masyarakat yang ada di Putu. Terima kasih. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.